Bupati Pati akhirnya membatalkan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 setelah desakan dari masyarakat. Sudewo yang didampingi Kapolresta Pati dan Dim 0718 Pati dan Kepala Kejaksaan Negeri Pati dalam keterangan persnya mengatakan ia mengambil keputusan tersebut guna menjaga kondusivitas di Pati. Sudewo meminta maaf kepada masyarakat Pati atas kebijakan yang dianggap memberatkan masyarakat. Padahal esensi dari kebijakan tersebut untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Saya memutuskan kebijakan kenaikan PBB P2 saya batalkan untuk menciptakan situasi aman dan kondusif dan dalam rangka memperlancar perekonomian dan pembangunan Kabupaten Pati. Saya sampaikan berarti pembayaran pajaknya PBB P2-nya akan kembali seperti semula, yaitu seperti pada tahun 2024. Meski kenaikan PBB P2 telah dibatalkan, warga Pati tetap akan menggelar aksi demo tanggal 13 Agustus mendatang lantaran kecewa dengan arogansi Bupati, bahkan meminta Bupati untuk diganti. Kita tetap demo lah, tanggal 13 positif demo. Tuntutannya Pak? Ya tuntutannya kemarin kan memang untuk menurunkan pajak, kemudian membatalkan pajak yang dikenakan oleh PKL, kemudian kan menuntut supaya pejabat itu tidak bersikap arogan. Sementara salah satu kepala desa yang menyambut baik batalnya kenaikan PBB P2, Joko Waluyo, Kades Kedalungan berterima kasih karena Bupati mau mendengar aspirasi warga. Kebijaksanaan yang bagus karena masyarakat ini dibutuhkan keamanan, dibutuhkan ketenangan, dan biar melalui keputusan itu Pati tentram. Dengan demikian, tarif pajak bumi dan bangunan PBB P2 akan diberlakukan tarif lama tahun 2024. Sehingga beberapa proyek seperti perbaikan alun-alun Pati dan RSUD Suwondo akan ditunda. Rumah berukuran 3x3 meter persegi dan berdinding triplek ini menjadi lokasi penggerebekan polisi. Ya, rumah yang berada di gang sempit di Duku Plumbon, Bangun, Tapan, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta ini dijadikan tempat praktik judi online. Selain dikejutkan penggerebekan, perangkat desa setempat tak menyangka polisi tidak berkoordinasi dengan RT atau RW setempat. Kalau pihak berwajib akan melakukan sesuatu yang contohnya seperti itu, mestinya kan ada pemberitahuan ke ketua RT, koordinasi ke ketua RT, kan begitu. Pendapat saya yang saya tahu gitu. Tapi kan nggak tahu sama sekali, kita nggak diberitahu gitu loh, nggak diberitahu. Terus tanya sama yang namanya. Sutrisno pun menegaskan dirinya hanya mengetahui bahwa bangunan tersebut digunakan sebagai markas ojek online. Warga juga tidak curiga dengan aktivitas penghuninya. Pasalnya, di lokasi sekitar banyak terdapat indekos mahasiswa. Kini, kelima tersangka judi online di rumah tersebut sudah diamankan polisi. Inilah aksi seorang siswa yang dianiaya oleh wali kelasnya yang direkam siswa lain dan viral di media sosial. Peristiwa tersebut terjadi di dalam kelas, tepatnya di sebuah SMK swasta di Krian, Sidoarjo. Dalam video tersebut, seorang pelajar kelas 12 terlibat adu mulut dengan seorang guru di dalam kelas. Tak lama kemudian diduga emosi, guru tersebut melayangkan 2 kali tamparan ke pipi korban. Menurut pihak sekolah, insiden itu terjadi bermula ketika siswa meminta izin ke toilet di tengah pelajaran. Namun guru kemudian mendapati siswa justru berada di kantin untuk makan. Anak ini izin untuk ke belakang, tapi setelah izin ke belakang tidak segera kembali, jajan dulu. Nah, karena jajan dulu ini kelihatannya sudah terbiasa siswa ini, lajeng oleh guru ini diperingatkan.
Dugaan kasus kekerasan guru terhadap siswa ini akhirnya berakhir damai setelah pihak keluarga bertemu mediasi dengan pihak sekolah. Bupati Pati akhirnya membatalkan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 setelah desakan dari masyarakat. Sudewo yang didampingi Kapolresta Pati dan Dim 0718 Pati dan Kepala Kejaksaan Negeri Pati dalam keterangan persnya mengatakan ia mengambil keputusan tersebut guna menjaga kondusivitas di Pati. Sudewo meminta maaf kepada masyarakat Pati atas kebijakan yang dianggap memberatkan masyarakat. Padahal esensi dari kebijakan tersebut untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Saya memutuskan kebijakan kenaikan PBB P2 saya batalkan untuk menciptakan situasi aman dan kondusif dan dalam rangka memperlancar perekonomian dan pembangunan Kabupaten Pati. Saya sampaikan berarti pembayaran pajaknya PBB P2-nya akan kembali seperti semula, yaitu seperti pada tahun 2024. Meski kenaikan PBB P2 telah dibatalkan, warga Pati tetap akan menggelar aksi demo tanggal 13 Agustus mendatang lantaran kecewa dengan arogansi Bupati, bahkan meminta Bupati untuk diganti. Kita tetap demo lah, tanggal 13 positif demo. Tuntutannya Pak? Ya tuntutannya kemarin kan memang untuk menurunkan pajak, kemudian membatalkan pajak yang dikenakan oleh PKL, kemudian kan menuntut supaya pejabat itu tidak bersikap arogan. Sementara salah satu kepala desa yang menyambut baik batalnya kenaikan PBB P2, Joko Waluyo, Kades Kedalungan berterima kasih karena Bupati mau mendengar aspirasi warga. Kebijaksanaan yang bagus karena masyarakat ini dibutuhkan keamanan, dibutuhkan ketenangan, dan biar melalui keputusan itu Pati tentram. Dengan demikian, tarif pajak bumi dan bangunan PBB P2 akan diberlakukan tarif lama tahun 2024. Sehingga beberapa proyek seperti perbaikan alun-alun Pati dan RSUD Suwondo akan ditunda. Rumah berukuran 3 x 3 meter persegi dan berdinding triplek ini menjadi lokasi penggerebekan polisi. Ya, rumah yang berada di gang sempit di Duku Plumbon Bangun Tapan Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta ini dijadikan tempat praktik judi online. Selain dikejutkan penggerebekan, perangkat desa setempat tak menyangka polisi tidak berkoordinasi dengan RT atau RW setempat. Kalau pihak berwajib akan melakukan sesuatu yang contohnya seperti itu, mestinya kan ada pemberitahuan ke ketua RT, koordinasi ke ketua RT, kan begitu. Pendapat saya yang saya tahu gitu. Tapi kan nggak tahu sama sekali, kita nggak diberitahu gitu loh, nggak diberitahu. Mengganggu terus tanya sama yang namanya. Sutrisno pun menegaskan dirinya hanya mengetahui bahwa bangunan tersebut digunakan sebagai markas ojek online. Warga juga tidak curiga dengan aktivitas penghuninya. Pasalnya, di lokasi sekitar banyak terdapat indekos mahasiswa. Kini, kelima tersangka judi online di rumah tersebut sudah diamankan polisi. Inilah aksi seorang siswa yang dianiaya oleh wali kelasnya yang direkam siswa lain dan viral di media sosial. Peristiwa tersebut terjadi di dalam kelas, tepatnya di sebuah SMK swasta di Krian, Sidoarjo. Dalam video tersebut, seorang pelajar kelas 12 terlibat adu mulut dengan seorang guru di dalam kelas. Tak lama kemudian diduga emosi, guru tersebut melayangkan 2 kali tamparan ke pipi korban. Menurut pihak sekolah, insiden itu terjadi bermula ketika siswa meminta izin ke toilet di tengah pelajaran. Namun guru kemudian mendapati siswa justru berada di kantin untuk makan. Anak ini izin untuk ke belakang, tapi setelah izin ke belakang tidak segera kembali,
jajan dulu. Jajan. Nah, karena jajan dulu ini kelihatannya sudah terbiasa siswa ini. Lajeng oleh guru ini diperingatkan. Dugaan kasus kekerasan guru terhadap siswa ini akhirnya berakhir damai setelah pihak keluarga bertemu mediasi dengan pihak sekolah.